datang di VMCS Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang membedah buku. Dan di sini kita sudah ada tamu spesial. Di sini ada Bapak Dr. Ahmad Edi Aruman MSI. Halo Pak Ya, Edi. selamat siang semua. Nah, di sini Pak Edi sudah meluncurkan buku yang berjudul Public Relations Modern di Era Baru nih Pak. Oke. Nah Pak, mungkin boleh ceritakan dulu nih Pak kesibukan Bapak sama ini apa namanya? Apa sih yang bisa memotivasikan Bapak dalam membuat buku ini gitu? Iya, jadi sebetulnya background saya itu jurnalis ya. Jadi saya sejak lulus sekolah S1 itu saya sudah bekerja sebagai jurnalis. Sebelumnya sebagai peneliti di sebuah lembaga gitu ya, lembaga swasta gitu ya. Pekerjaan saya melakukan penelitian di lapangan. Jadi saya melihat beberapa termasuk juga UMKM, perusahaan besar terutama di dalam karena saya bekerja di lembaga penelitian di pertanian, maka kebanyakan adalah pertanian. Nah, dari situ saya eh, apa eh, bekerja sebagai wartawan. Setelah itu saya sebagai wartawan. Pertama saya di Jawa Pos. Jadi Jawa Pos waktu itu masih masih baru berdiri ya. Waktu itu oplahnya masih lima ribu gitu ya, di Surabaya gitu ya. Itu kebetulan waktu itu Jawa Pos kan dipegang oleh manajemen Tempo. Itu baru baru dipegang manajemen Tempo baru 3 tahun sama Pak Dahlan Iskan kan ya. Nah di situ saya masuk gitu. Saya di Jawa Pos sama 3 tahun ya, hampir 5 tahun gitu ya. Nah baru saya gabung sama teman-teman untuk bikin koran baru waktu itu kan ya. Jadi semangatnya kan semangat masih lajang kan ya. Jadi jiwa volunteernya itu masih petualangannya Iya. dan sebagainya itu masih itu. Jadi diajak teman-teman untuk gabung di media baru, koran gitu ya. Itu sama teman-teman yang sekarang Budiono Darsono, Abdurrahman, Jaim Rohwi gitu ya. Itu bikin koran namanya Berita Buana. Nah, baru setelah dari Berita Buana kita bukan kita sih ya. Jadi teman-teman Berita Buana itu membentuk, saya waktu itu belum maksudnya bukan saya sendiri gitu ya. Jadi membentuk bekerja sama dengan ICMI ya waktu itu kan ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, itu bikin koran Republika kan ya kan itu. Nah saya di Republika selama 3 tahun. 3 tahun kemudian saya ya itu tadi balik lagi saya masih muda kan ya. Iya. Jadi saya pindah waktu itu diajak sama teman Rija Primadi dengan itu untuk bikin Liputan 6. Jadi Liputan 6 SCTV. Jadi saya termasuk membidani Liputan 6 SCTV. Oh, wow, iya. Ya Mantap. gitu. Jadi liputan pertamanya itu dulu itu yang heboh itu kan pengambil alihan gedung PDI di Jalan Diponegoro kan sampai ribut kan rame itu Anda belum lahir. Oh iya, oke. Ya, gitu jadi Nah, setelah dari SCTV saya baru gabung ke Majalah Swa kan ya. Nah, Majalah Swa memang di situ saya agak ya jauh lama kan ya kan itu ya. Lama dari tahun berapa itu ya 90-an sampai sekarang. Nah, baru saya kemudian 2006 gitu ya atau 2006 saya ngajar di waktu itu masih Stikom LSPR kan ya kan itu. Jadi Stikom, nah sekarang sudah menjadi institut kan ya, Iya. Institut LSPR of Communication and Business kan ya. Itu perjalanan saya dan semula sebetulnya saya kan karena background saya kan pertanian ya. Background saya dari IBB, jurusannya pertanian lagi maksudnya tanaman gitu, agronomi gitu. Jadi waktu itu saya nggak punya bayangan bahwa saya akan menekuni marketing dan public relation. Jadi saya dulu saya punya saya melihat marketing, ya mohon maaf ya, itu marketing itu apa sih paling ya begitu aja belajarnya gitu. Benar-benar. Bayangan saya marketing cuma jualan aja kan, tapi kan Benar-benar. ya itu kan. Nah, di situ tapi kemudian ketika tahun 2000 awal ya,
saya ditawarin sama ketika itu saya masih siswa, ditawarin sama Pak Kemal ya gitu ya, untuk mengelola namanya tabloid marketing. Nah, tabloid marketing ini tabloid pertama yang khas khusus tentang membahas tentang marketing Marketing. gitu kan ya. Dari situ ada PR dan sebagainya. Di situ saya baru menikmati gitu. Ternyata marketing itu keren gitu ya. Kenapa? Karena belajar tentang manusia kan ya. Gitu. Jadi kita belajar tentang karakter manusia dan sebagainya. Nah, di situ juga termasuk belajar tentang PR kan ya. Nah, eh, PR itu sebetulnya kan karena bagian dari itu kan ya, bagian dari marketing kan ya. Jadi apa? Dari marketing communication sebetulnya kan ya. Nah, di situ saya mulai juga menekuni PR itu. Ternyata asik PR itu kan ya, kan itu kan karena saya kira ada buku kalau nggak salah apa apa ya judulnya saya lupa itu. Pokoknya PR untuk semua gitu ya. Gitu. Nah, di situ saya belajar mulai ngamatin karena saya background saya jurnalis kan ya. Saya mulai tahu gitu bagaimana orang kalau dulu saya kan jurnalis ya udah nulis saja gitu ya, ngeliput, nulis, bikin laporan dan sebagainya kan ya kayak dulu. Tapi di balik itu ya terus saja saya karena background saya bukan jurnalistik atau komunikasi, saya baru tahu bahwa orang bicara itu kan harus ada apa aturannya gitu. Maksudnya ada frame-nya gitu supaya apa yang kita bicarakan itu memberikan hasil apa yang kita harapkan kan ya. Jadi misalnya kalau kita di dalam dunia PR kan kita bicara soal image kan ya. Dari bagaimana kita mengelola omongan kita atau pesan-pesan kita itu supaya bisa membangun terutama image kalau saya sendiri ya image saya kan ya kan itu ya. Kalau orang lain ya bagaimana saya juga ikut membantu kontribusi membangun image orang lain. Nah kebetulan memang saya di antara pertengahan 2006, 2010 itu saya juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengelolaan citra itu. Ada perusahaan oli yang milik salah satu BUMN ya, itu kebetulan waktu itu melakukan rebranding. Jadi semula merek oli itu menjadi apa merek oli itu basisnya adalah apa natural base kan ya. Natural base. Nah, sementara dia kalah bersaing kan ya. Kalah bersaing sama yang sifatnya apa itu apa artifisial itu. Jadi apa istilahnya itu. Jadi bikinan itu apa buatan pabrik gitu ya. Nah, sintetis maaf. Jadi kan natural base waktu itu kedesak sama sintetis kan ya. Nah, itu dari switch itu tadi dari bagaimana merek oli itu berubah dari dari natural base menjadi sintetis tadi itu. Nah, di situ kita mulai terlibat di dalam bagaimana kita mengubah image itu tadi. Ya memang itu konteksnya branding kan ya. Tapi di situ ada pengelolaan image juga kan ya kan itu. Nah, di situ saya mulai oh ternyata kebetulan saya belajar banyak dengan Pak Simon Jonathan itu ya. Simon Jonathan bekas dirut Bintang 7 yang dulu bikin heboh apa dia bisa ngangkat extra joss itu kan ya. Di situ saya banyak belajar dari beliau yaitu tentang marketing, kemudian tentang branding. Nah, saya coba untuk menekuni dari sisi public relations-nya. Kebetulan karena Pak Simon kan dia marketing kan ya. Nah, saya ambil sisi lain. Ini kalau saya ngikutin Pak Simon pasti kalah sama Pak Simon. Gitu kan gitu. Jadi saya ngambil itu. Nah, kebetulan saya saya ngajar di LSPR. Saya ngajar di LSPR mulanya kan ngajar marketing riset. Nah, kemudian saya dimulai diperkenalkan dengan dunia PR itu tadi. Nah, baru pada tahun 2012 saya diangkat menjadi ketua bidang komunikasi Perumnas kan ya, BPP Perumnas. Nah, di situ saya makin mencintai public relation. Di situ saya mulai bagaimana saya semula kan bikin tulisan-tulisan ya tentang pengolahan citra dan sebagainya. Cuman saya mencoba untuk lebih kepada maksudnya lebih PR-nya lebih ya kan ya, lebih mendalam. Sehingga pada di situ saya mulai menulis, kemudian saya nulis di majalah saya sudah waktu itu bikin marketing mix ya. Kemudian juga saya punya blog sendiri. Blog itu maksudnya untuk mengakomodir tulisan-tulisan yang
karena kan waktu itu marketing mix itu kan bulanan ya. Mm-mm. Nah, saya mencoba untuk mengakomodir, karena kan pikiran itu kan selalu berkembang kan lihat itu. Nah, saya coba mengakomodir tulisan ide-ide saya masukkan di dalam blog saya yang namanya blog saya itu marketing untuk semua. Mm-mm. Gitu. Jadi itu campur aduk antara marketing dan Mm. PR. Nah, di Mm-mm. situ yang saya mulai itu tadi. Nah, kebetulan karena saya juga sebagai akademisi kan ya, saya mencoba untuk bagaimana mempelajari ilmu PR-nya itu tadi dari sisi sainsnya kan ya kan itu. Dari situ saya mulai jatuh cinta sama LSPR. Sama PR kan ya gitu. Oke, menarik Gitu. nih ya, yang awalnya dari kuliahnya Iya, pertanian, kur terus pertanian. awal karirnya jadi Oh iya, jurnalis. saya lupa itu. Jadi kan dari pertanian saya sebelum mengajar di LSPR itu kan saya ambil kuliah di program S2 LSPR kan ya. Itu saya angkatan pertama. Oh, angkatan pertama S2 di Angkatan LSPR. pertama S2 LSPR. Nah, ternyata kan itu jadi mulai itu tadi kan nambah ketertarikan saya pada dunia PR dan markom kan ya gitu. Nah, kemudian eh, tahun 2012 ya kan itu saya 2016 lama gitu ya. Saya merasa waktu itu kan sudah telat di sekolah kan ya. Bayangin saya lulus tahun 80-an, sekolah lagi 2006 kan. Itu jadi hampir 20 tahun, 25 tahun. Nah, kemudian 6 tahun kemudian saya ngambil S3 di IPB lagi gitu ya. Tapi bidangnya adalah komunikasi gitu ya. Nah, di situ di komunikasi saya ngambil komunikasi pembangunan. Di situ mulai ada sentuhan-sentuhan dalam komunikasi pembangunan, itu ada sentuhan-sentuhan PR. Di situ ada sentuhan-sentuhan marketing, social marketing dan sebagainya. Jadi nyambung lah ya, walaupun mungkin secara secara science itu ya, secara teorinya mungkin dari teori komunikasi saya mungkin karena lebih banyak praktek pada dasar di komunikasi pembangunan di S3 saya itu lebih banyak bicara soal aplikasinya kan ya. Gitu. Karena tujuannya adalah bagaimana kita komunikasi mengubah perilaku orang kan ya. Kalau dalam komunikasi kan ada persuasif, teori komunikasi konsep komunikasi persuasif itu kan ya. Itu jadi itu saya mencoba, artinya saya lebih mendalami lagi tentang manusia kan ya, tentang orang. Iya, menarik sih. Tidak pernah menduga Mas ya Pak bisa Iya, masuk gitu ke dunia makanya. PR dan bisa sampai membuat buku nih, PR Nah. modern di era baru nih. Nah Ya. mungkin, Sorry. iya nggak apa-apa Pak. Ya. Oke, Jadi, nah, ya terus ya. Terus. nah jadi Pak, ini saya penasaran banget nih, apa sih yang membuat Bapak jadi melatar belakangi buku ini gitu? Iya, Apa jadi kan motivasinya gitu? tadi ya saya katakan dunia PR itu menarik ya. Jadi ada kan kita hampir setiap saat kita itu pada dasarnya kita itu mengelola image kita kan. Secara pribadi kita di jalan, di tempat-tempat umum kita kan berusaha istilahnya kan jaim ya. Iya, jaim, jaga image. Jaga image. Tapi kan Iya, itu menjadi relevan supaya kita menjadi orang yang baik kan ya. betul. Gitu. Jadi supaya menjadi orang yang baik, tentu kita harus menjaga bagaimana kita berperilaku kan ya. Nah, di situ relevansi dari PR. Artinya apa? Bahwa saya harus bisa menjaga bagaimana perasaan orang kan ya. Saya harus bisa menjaga bagaimana kesan orang terhadap saya. Nah, di situ kan ada konsep PR-nya tadi kan ya, image tadi. Benar-benar. Walaupun itu saya pribadi. Nah, kalau bicara sama orang mungkin ya artinya tuh kalau dalam konteks orang lain mungkin ya itu tinggal mengaplikasikan saja gitu apa yang tadi kan ya. Gitu. Nah, itu aja. Jadi bagi saya dunia PR memang sangat menarik kan ya. Jadi memang ya tadi saya katakan semua pada dasarnya kita PR kan ya. Benar. Gitu. Kita menjaga image kita di depan orang lain. Itu juga salah satu tindakan dan implementasi PR ya Pak. Iya, itu. Benar sih, aku juga setuju. Nah tapi aku penasaran kenapa judulnya modern di era baru nih Pak? Emangnya gimana nih Pak perbedaan yang signifikan PR yang dulu tradisional dan PR modernnya? Iya, gitu, jadi Pak? kan waktu itu kan ya kita memang ini persoalan nggak ada artinya tuh
kalau saya ditanya batasannya apa waktu, susah juga gitu ya. Karena kita bicara soal misalnya dalam teknologi ada teknologi 1.0, 1.0 kan ya, ada 2.0, ada 3.0, sekarang 4.0, mungkin sekarang 5.0 kan ya. Mungkin sekarang orang loncat lagi tuh. Saya terus aja pernah bikin buku, bukan bikin. Jadi saya pernah diajak teman, Profesor Yandra itu dari IPB, itu dia ahli robot kan ya, Saya diajak, Mas Edi gimana kalau kita bikin buku? Wah saya nggak punya kemampuan untuk nulis tentang teknologi, karena apa? Ya bidang saya bukan teknologi kan ya. Nah nggak apa-apa Pak Edi, Mas Edi, dia di kelas saya di IPB kan ya. Saya punya tulisannya, Mas Edi yang edit gitu ya. Nah gitu, dari situ saya mulai melihat bahwa saya sering diskusi sama Prof Yandra, nggak ada batasan kapan itu kapan itu teknologi 1.0, 2.0, 3.0 dan seterusnya. Nggak ada batasan. Karena apa? Kita mungkin sudah 4.0, tapi sebagian juga ada yang ketinggalan kan ya. Perusahaan mungkin sebagian sudah 4.0, bahkan mungkin 5.0. Tapi ada juga yang jadi nggak ada batasan. Nah, dari pikiran seperti itu saya mikir, jadi apa batasannya? Oh kalau gitu kita bicara soal perkembangan teknologi. Batasannya waktunya kapan? Kan nggak ya kan ya. Nah, PR modern itu kan itu melibatkan soal misalnya teknologi juga kan ya. Teknologinya adalah waktu itu kan rame PR 2.0. Ya kan artinya apa? Di situ ada perubahan, ada proses digitalisasi ya, walaupun mungkin levelnya tidak setinggi sekarang. Jadi proses internet lah ya, ada perkembangan internet, kita komunikasinya sudah berubah, tidak lagi satu arah, bisa sudah two way ya kan, two way communication. Kemudian sampai kepada kita personalisasi kan ya. Nah personalisasi kemudian sampai kepada tadi itu bahwa kecepatan, kejangkauan dan sebagainya kan itu kan ya. Nah, itu kan pada dasarnya sudah disinggung, sudah terjadi pada era teknologi 2.0. Makanya dari saya katakan ada teknologi 2.0, PR 2.0 tadi. Itu nah. Sekarang perkembangannya kan luar biasa kan ya. Kalau misalnya 2.0 itu mungkin kita bicara 2.0 masih 2.0 itu kan mungkin 10 tahun yang lalu kan ya. Nah, tapi dalam perjalanannya sedikit-sedikit munculnya smartphone kan ya, munculnya smartphone dan sebagainya itu membuat kita itu menjadi semakin kita itu hidup dalam dunia, dalam dusun yang luar biasa kecepatannya, sampai pada kita tidak lagi bergantung pada banyak alat kan ya, untuk melihat semuanya tadi. Jadi semua ada di handphone. Benar. Belum lagi kita bicara soal aplikasinya. Ya. Ada dulu kan kita mulai dari ada Friendster kan ya. Nggak tahu kamu. Aku belum lahir kayaknya waktu itu pas Friendster. Friendster ya. Gitu. Kemudian ada Friendster, ada Yahoo Group. Gitu kan ya. Itu kan mulai ada email kan ya. Email ada grup. Kemudian ada kalau di handphone itu kan ada BlackBerry kan ya. Itu kan dulu SMS, kemudian ada BlackBerry, orang bisa kirim gambar kan ya, bisa kirim gambar, bisa kirim apalagi semua, bisa bikin grup dan sebagainya kan gitu. Jadi, nah itu kan artinya tadi ada perkembangan itu tadi. Nah dunia PR kan ngikutin itu. Nah jadi artinya saya ditanya batasannya kapan antara PR modern dan sebagainya. Saya mengatakan PR modern tadi yang PR sudah masuk di 2.0 itu tadi, di mana era sudah two-way kan ya, two-way personalisasi dan sebagainya. Nah kemudian yang era barunya itu apa? Era barunya adalah era sosial media kan ya. Era sosial media, lagi model yang lebih keren lagi kan ada augmented reality, kemudian ada ada VR dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian ada sekarang ada WA ya kan, ada TikTok. Berkembang lagi TikTok, ada live streaming kan ya. Kemudian ada QR-nya itu kan kita semua kan jadi itu semua menjadi terintegrasi kan ya. Kita nggak perlu lagi capek-capek bikin teman-teman di jurnalis, kita nggak usah lagi ngasih flash disk atau bawa flash disk, kita tinggal
send. QR-nya aja gitu Iya. kan, kita kasih QR-nya, Iya. oh nanti bisa anukan. Teman-teman juga gitu kan, pakai Google Drive, tinggal klik aja di sini, foto-fotonya ada di sini semua, Benar. keterangan semua, press kit-nya ada di sini. Jadi Iya. luar biasanya kan seperti itu. Kemudian berkembang lagi sekarang model ada teknologi SEO kan ya. Jadi teman-teman jurnalis kan kadang-kadang kita dihadapkan persoalan, jurnalis kan berhadapan pada persoalan hit kan ya. Karena begitu banyak media, untuk dapat hit itu kan mereka harus bersaing antara media satu. Selain cepet-cepetan, tapi juga dia bagaimana dia orang muncul di search engine kan ya, muncul yang paling atas itu. Benar. Nah salah satu caranya dia pakai SEO kan ya. Nah di situ teman-teman media harus belajar lagi tentang SEO. Nah salah satu implikasinya bagi dunia PR, bagaimana PR itu sekarang memfasilitasi kebutuhan jurnalis itu tadi gitu. Kemudian jadi jurnalis tidak perlu lagi mikir kata kunci dan sebagainya. Karena kata kunci kan itu bisa kita ciptakan sendiri kan ya. Tapi bisa ada ke alat bantu. Kenapa? Dengan aplikasi kita bisa menemukan apa kata kunci yang lagi tren kan. Gitu. Memang di Twitter itu kan banyak kan yang lagi apa istilahnya trending topik ya, kan itu kan ya. Tapi kan kita harus bersaing juga dengan itu. Benar. Kita cari yang celah-celahnya itu tadi ya, supaya tadi ada yang unik dari kata kunci kita kan ya. Nah itu kan butuh aplikasi kan ya. Teman-teman jurnalis nggak mungkin mungkin medianya yang beberapa media bisa. Itu saya berharap itu PR yang bisa memfasilitasi itu tadi. Jadi ketika dia PR teman-teman bikin rilis, diharapkan muncul ada panduan tentang SEO-nya gitu loh. Sehingga memudahkan kerja jurnalis gitu. Nah, di situ saya mikir di sini yang saya maksud dengan PR era baru itu tadi. Kerjanya udah beda. Media relation-nya sudah berubah gitu loh. Tidak bisa kita hanya seperti dulu lagi gitu. Gitu tentang ya tadi suplai informasinya, suplai ceritanya dan sebagainya bisa kita fasilitasi dengan tadi kan ya, mulai dari Google Drive, QR code dan sebagainya tadi. Itu supaya itu kan pada dasarnya memudahkan dunia PR dan dunia jurnalis untuk mempercepat semakin produktif kan ya. Dan diharapkan dengan model seperti itu isu yang sekarang ini berkembang di mana mohon maaf gitu kan ada di sebagian orang kan melihat kalau kita baca di beberapa jurnal penelitian itu kan ada semacam bukan gesekan sih, ada semacam kekurang kompakan antara jurnalis dengan PR kan ya. Jadi maksud saya gini, kebutuhannya kebutuhan jurnalis seperti ini ada yang tidak bisa dipenuhi oleh PR. Sebaliknya, kebutuhan PR seperti ini yang tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana kita mencune-in-kan kebutuhan-kebutuhan tadi sehingga kerjasama antara jurnalis dengan PR itu semakin kuat gitu loh gitu. Nah kan kalau semakin kuat kan keren kan ya. Bener banget. Karena PR juga salah satu mitra utamanya itu jurnalis ya. Betul kan. Dan jurnalis juga mendapatkan info-info yang terakurat juga dari PR-nya betul, gitu. Itu jadi itu karena kebetulan saya kebetulan jurnalis kan ya. Walaupun mungkin tadi ya ini fenomena dari PR era modern tadi, era baru tadi. Kalau era modern mungkin belum ada influencer kan ya. Ya mungkin ada ambasador dan sebagainya, tapi influencer yang di-create oleh yang didorong atau makin ditumbuh suburkan oleh adanya sosial media. Itu kan belakangan aja kan ya. Itu influencer itu. Iya, benar. Jadi nah itu kan maksud saya pekerjaan PR menjadi semakin mudah. Pilihan PR untuk mengamplify atau mengkomunikasikan pesan-pesannya itu menjadi semakin banyak channelnya kan gitu. Benar sekali. Itu. Benar banget. Nah itu yang saya maksud dengan PR modern era baru tadi. Era barunya itu tadi pertumbuhan ada influencer, ada live streaming. Kan live streaming kan sekarang keren kan kalau ada launching produk baru kan modelnya launching. Benar. Nggak usah, maaf
TV iya kan ya, tapi kan bisa pakai channel YouTube, pakai TikTok dan sebagainya Iya, gitu. bener sih. Bahkan sekarang tuh lebih, sampai aku tuh pernah dengar kalau katanya di era 4.0 tuh udah new media kan ya. Ya, Maksudnya media yang seperti media massa, TV, radio itu sudah mulai ditinggalkan gitu kan. ya, jadi kan ya mungkin ditinggalkan ya tidak ya karena ada segmen juga yang masih kan ya. Cuman ya itu tadi yang nonton bukan ditinggalkan, yang nonton itu kan sudah Berkurang frekuensinya. kan generasinya kan gini. Jadi kalau kita bicara soal apa demografi itu kan ya, seusia Anda nanti naik kan ya. Sementara seusia saya kan makin sedikit. Seusia saya itu kan orang yang nonton TV. Jadi yang nonton TV makin sedikit gitu. Digantikan oleh generasi Anda Iya. yang tidak lagi tidak lagi bergantung sama TV kan ya. Benar. Cukup Kita kan. dari sosmed aja, Iya kan. dari scroll TikTok Jadi kan aja. mungkin juga ke depan juga gitu kan ya. Nanti Google mungkin dalam titik tertentu mungkin ditinggalkan kan ya. Kenapa? Karena muncul ada sekarang mencari informasi bukan lewat Google atau tapi lewat TikTok, lewat Instagram dan sebagainya kan ya kan. Gitu. Lewat mungkin lewat Twitter dan sebagainya. Karena lebih mudah search Betul. keywordnya Iya juga. kan itu. Gitu. Iya. Nah, di sini di buku ini aku lihat ada dinamika public relations modern, ada metaverse nih Pak. Berarti Ya. Bapak juga membahas metaverse di buku ini. Ya, tapi kan perkembangannya kan tidak ini. Itu juga kebetulan di buku berpacu dalam apa ya judulnya itu lupa saya itu berpacu dalam teknologi tadi ya. Itu itu juga menyinggung soal metaverse kan ya. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi ngedit tentang buku tentang robot tentang teknologi 5.0 tadi. Kebetulan saya juga waktu itu juga di majalah saya itu menyinggung soal bikin cover story tentang PR kan ya. Jadi sekarang bagaimana saya menggunakan orang-orang atau teman-teman menggunakan metaverse itu sebagai itu tadi. Dan itu kan kalau nggak salah di buku itu kan saya jelaskan tentang bagaimana dunia kita lagi waktu itu saya contoh ada pengadilan kan ya. Pengadilan itu tidak perlu lagi orang datang fisik kan ya. Dia cukup tampil lagi. Nah, kemudian dipicu lagi waktu itu ada COVID kan ya. Itu. Walaupun kemudian dalam perkembangannya metaverse kan agak dipospon kan ya sama sama Google kan ya sama Facebook itu. Oh, Meta Meta kan itu kan ya itu. Jadi tapi itu kan orang lain yang mengembangkan model seperti itu kan ya. Ya kan mungkin bukan Mark Zuckerberg itu siapa? Itu Meta itu kan ya. Meta kan teknologinya kemudian dikembangkan sama orang lain kan ya. Dari modelnya itu tadi TikTok dan sebagainya tadi kan. Itu melahirkan mungkin Huawei kan dan sebagainya. Itu juga melahirkan model-model model VR gitu kan ya. Itu kan sekarang kan lagi itu. Benar. Kapan ya kemarin itu orang mungkin nonton ada di sempat viral kalau nggak salah itu ya. Bagaimana orang sekarang bisa deteksi orang lain itu lewat pakai apa? Oh, pakai itu. iya, pakai VR gitu ya. Pakai VR itu. Itu kan pada dasarnya bukan pengembangan artinya itu kan itu advance langkah maju dari metaverse tadi kan ya kan itu. Gitu jadi ya itu tadi saya melihatnya dan itu sangat bagi dunia PR kan terutama menyangkut soal event kemudian launching produk baru dan sebagainya itu kan menjadi peluang gitu maksud saya memanfaatkan itu tadi gitu. Menarik sih ya, ini buku ada bahas juga tentang metaverse ini sih. Iya gitu. Nah, walaupun terus saja saya bukan orang teknologi ya, jadi mungkin saya mencoba mengaplikasinya apa sih yang bisa diambil manfaatnya dari PR kan itu. Gitu. Jadi kalau soal tekniknya, soal misalnya soal algoritma kayak SEO tadi saya juga nggak begitu mendalami kan ya. Gitu. Tapi ya itu tadi kan bagaimana kita tahu trennya seperti itu, kemudian bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu tadi kan seperti itu. Sama dengan model live streaming itu tadi kan seperti bagaimana PR bisa memanfaatkan
model-model aplikasi seperti itu kan ya, untuk kepentingan PR tadi kan, yang paling tidak untuk launching, untuk ya mungkin apa itu press conference juga Benar. Kadang gitu. ada beberapa press conference juga yang sambil disalurkannya di live Instagramnya Betul. dia. Nah, kan itu kan ya. Jadi kan Benar. itu kan berarti sekaligus dia bisa broadcast kan ya. Dia kan bisa Benar. orang ya mungkin itu YouTube kan ya. YouTube juga seperti itu kan ya. Jadi sekarang mohon maaf ya, mungkin kalau orang kan ketergantungan IO kan ya, atau penyelenggara kegiatan pada TV kan sekarang semakin berkurang kan ya. Dia bisa menggunakan channel YouTube untuk siaran langsungnya kan ya, kan itu kan. Iya, benar. Gitu. Menarik sih. Nah, menurut Bapak gimana sih PR beradaptasi di era sekarang tuh seharusnya seperti apa gitu pengaplikasiannya? Mungkin bisa dikasih saran gitu, kayak PR-an dulu kan begini, berarti PR sekarang tuh lebih baik tuh begini gimana gitu, Pak? Ya, jadi ya itu tadi kan ya, yang penting PR itu kan ya selalu adaptasi kan ya, dengan karena mau nggak mau urusan PR itu sangat terkait dengan teknologi kan ya. Karena kita menyangkut soal kecepatan informasi itu. Benar. Iya, benar. Jadi Benar banget. mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang menyangkut soal tadi itu, terutama teknologi tadi. Kemudian kita harus sadar bahwa dari sisi mohon maaf, manusianya juga berubah kan ya. Artinya apa itu tantangan kan ya. Orang seperti Anda beda dengan mungkin nanti Anda 5-10 tahun lagi adik-adik Anda akan beda juga dengan Anda. Artinya apa? Di situ bagaimana kita mapping audiens itu kan jadi berubah kan. Benar. Karakternya itu masing-masing beda. Anda sekarang mungkin bahasanya beda dengan bahasa, kadang-kadang saya juga nggak ngerti bahasa yang Anda gunakan. Itu kan ya, Pak? Iya. Berbeda generasi kan Itu ya. makanya kan. Sehingga apa nanti kadang-kadang kita ya itu tadi kita perlu adaptasi supaya apa tidak ada saling misalnya miskom dan sebagainya gitu. Benar. Nah, kemudian bagaimana kita merancang teman-teman PR juga merancang strateginya karena kan ada perubahan dari audiensnya itu tadi kan ya. Belum lagi kita bicara soal medianya ya. Ini bicara soal audiensnya kan ya. Jadi belum lagi kita. Nah, itu konsekuensinya kan bagaimana kita merancang pesannya kan. Bahasa saya belum tentu bisa terima ada bahasa Anda. Benar. Bahkan bahasa saya yang sebagai Gen Z belum tentu tuh gen di bawah gen alpha Iya paham betul. gitu. Makanya karena kan mereka punya punya diksi, punya gaya sendiri nanti akan itu kan ya. Punya slangnya lah ya. Punya gitu. Oke, benar sih. Nah, dalam mengatasi krisis nih Pak, untuk public relation, tentunya yang public relationnya dulu sama sekarang tuh beda ya. Kalau dulu kan sepemahaman saya nih selama saya belajar PR juga, dulu itu kalau krisis saluran komunikasinya yang bisa dipakai kan lebih banyak di koran, media massa. Kalau sekarang kan kita bisa nih klarifikasi di sosial media, press release-nya keluar di sosial media gitu. Nah, gimana sih menurut Bapak tanggapan Bapak untuk PR yang di era sekarang ini tuh, di era modern di era baru ini tuh gimana gitu dalam menangani krisis? Ya tadi kan kita bicara soal teknologi lagi ya, lagi bicara soal teknologi. Kita dulu kalau pengen tahu kita itu dirasain atau tidak, kan gitu ya. Ya kita kan harus riset kan ya, terjun ke lapangan, nanya sana dan sebagainya. Istilahnya kan kita melakukan mapping kan, audience mapping, media mapping dan sebagainya. Nah sekarang dengan adanya teknologi orang kan di mana kekesalan orang, kemarahan orang itu muncul di dalam sosial media. Kan, ya. Nah di situ ada big data kan ya. Nah di data kemudian di kita PR sendiri ada model crawling kan, penjaringan suara kan ya. Dengan crawling aplikasi bagaimana kita mengcapture percakapan orang. Sekarang kan karena orang cenderung kan ya kan karena orang semakin mudah kalau marah ya dia ungkapkan sosial media kan itu atau channel-channel media-media lain. Nah di situ model dengan apalagi sekarang media yang dulu koran sekarang kan masuk digital kan. Jadi semua model sekarang itu bisa di crawling kan ya. Jadi kita menjaring percakapan orang menjadi semakin mudah. Artinya apa? Kita selain mudah
juga semakin cepat kan ya. Benar. Semakin cepat dan mungkin pada titik tertentu menjadi semakin akurat. Sehingga apa? Kecepatan orang untuk merespon itu menjadi semakin tinggi kan ya, kan itu. Kecepatan misalnya kalau dalam konteks krisis tadi kan ya, itu semakin tinggi. Kedua, kemudian kita kan ada mapping tadi kan ya. Mapping, kemudian ada teknologi. Teknologi pada dasarnya kan kita bisa menjangkau banyak orang, tapi juga kita bisa sifatnya itu personalize gitu ya. Jadi misalnya ada kelompok yang tidak yang kalau kita petakan kasarnya kan gini, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan di sini ada yang netral. Nah ini kan kita petakan kan ya. Nah sekarang kita menjangkau yang setuju akan lebih mudah, menjangkau yang tidak setuju juga dengan teknologi kan semua dipetakan kan ya. Yang netral pun juga akan ini. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mengatur pesan kita itu tadi gitu. Kita ngomong yang setuju, tujuannya apa? Ya mempengaruhi yang tidak setuju kan ya. Jangan sampai sebaliknya yang tidak setuju, bagaimana caranya kita mengurangi ketidaksetujuan itu. Kalau menghilangkan mungkin enggak ya. Tapi kita paling tidak bisa mengurangi Nah, yang netral bagaimana kita dorong supaya mereka setuju. Kan, ya, kan itu. Nah, itu menjadi semakin mudah dengan modelnya, dengan adanya teknologi kan ya. Teknologi rolling semua karena ada database-nya kita kan ya. Database-nya kita dan aplikasi-aplikasi sekarang itu memungkinkan untuk itu sih. Termasuk mungkin bikin rilis, itu kan bisa kita customize kan. Kita sudah punya database, kita media gitu misalnya, atau influencer. Oh influencer ini karakternya orang seperti ini. Nah sekarang tinggal pesannya kita masuk lagi ke era baru AI kan ya. Kita bisa bikin pesan yang modern dengan menggunakan bantuan AI. Kita bagaimana kita bisa menciptakan membuat pesan yang sesuai dengan apa yang karakter dari orang audiens itu tadi. Benar sekali. Nah itu bisa customize kan ya. Itu bisa dilakukan secara mudah dan cepat dan mungkin insya Allah murah. Benar banget, bukan murah lagi, gratis. Kan AI udah banyak ditemukan ya, tapi di mana-mana. Jangan lupa AI juga kita mahal kan ya. Benar. Kita butuh investasi karena mereka juga investasi bikin aplikasinya sehingga mereka butuh pemasukan, begitu return juga kan ya. Nah sehingga terpaksa kita harus untuk menggunakannya pada titik tertentu kita harus bayar kan. Kita maklumi aja karena itu mereka juga butuh investasi. Iya, benar sekali. Dulu Facebook juga seperti itu kan ya, gratisan. Tapi sekarang kan dia mulai berpikir gimana caranya kalau gratisan terus dari mana saya dapat. Benar. Kan? Iya, benar sekali. Nah, menarik banget nih di sini, bahasnya lengkap banget nih kalau aku lihat nih dari evolusi public relation, gitu, terus ada bahas metaverse. Nah, di sini ada yang menarik nih menurut aku, public relation dan marketing. Nah, ini aku tuh sering banget dapet persepsi dari orang tuh marketing sama PR tuh sama katanya tuh Pak. Mungkin bisa tuh Pak dibantu dijelaskan ke teman-teman. Gimana tuh Pak perbedaannya dan juga untuk di era baru ini gitu. Jadi kan artinya gini ya, jadi kita memang kadang-kadang ya ini juga di era baru itu juga kadang tadi ya memang wajar kalau orang punya persepsi kadang-kadang marketing dengan PR sama karena batasan tegasnya itu kan semakin kabur kan. Benar. Jadi kalau dulu kan konsepnya marketing itu apa? Marketing kalau kita bicara soal marketing itu kan 4P kan ya. Product, price, place, promotion kan ya. Kalau jasa tambah lagi people, physical evidence dan proses kan ya. Nah, sekarang marketing PR itu ada di mana kan? Ya tadi kan ada di P yang promotion tadi kan ya. Promotion mix itu kan kalau kita kenal sekarang itu kan Markom kan ya. Marketing communication. Marketing communication itu apa? Di mana itu kan? Itu ada iklan, PR, personal selling, kemudian sales promotion, kemudian direct marketing dan sebagainya kan. Itu masuk juga mungkin memasukkan event tadi. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang membedakan antara PR, iklan, personal selling dan sebagainya itu tadi. Saya membedakan gini, kalau iklan itu kan saya ngomong tentang saya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa saya itu orang baik, itu saya itu beriklan pada dasarnya. Saya tidak membatasi bahwa kalau dulu kan bahasanya kan iklan itu harus menggunakan berbayar kan ya.
media berbayar. Iya, iya. Itu kan definisi iklan kan itu. Nah, tapi sekarang munculnya digital kan internet dan sebagainya kan itu punya media kita kan masa harus bayar. Benar. Itu kan ya. Tapi nanti kita bicarakan ke belakangan. Jadi ada iklan. Iklan itu pada dasarnya saya ngomong tentang saya. PR itu adalah orang lain ngomongin tentang saya. Publisitas kan ya. Publisitas itu berarti orang lain ngomongin tentang saya. Di situ dulu kan ada media, koran dan sebagainya ngomongin tentang saya, ulasan-ulasan dan sebagainya. Sekarang ada influencer, ada buzzer yang ngomongin tentang saya kan itu. Itu jadi itu ada pihak ketiga yang ngomongin tentang saya. Kemudian ada personal selling. Nah, personal selling itu apa? Personal selling adalah orang yang komunikasinya caranya langsung dengan dan punya tujuan tertentu. Yaitu kalau personal selling tentu selling karena itu jualan kan ya. Nah, jualannya seperti apa? Komunikasinya tatap muka. Itu yang membedakan antara nanti kita bicara soal apa tatap muka atau dengan mediasi dan sebagainya kan ya kali. Tapi simpelnya kan personal selling itu ya kita yang paling keren itu adalah tatap muka. Orang semula nggak beli dengan tatap muka Bisa terpersuasif untuk beli. itu makanya kan itu. Nah sekarang kemudian ada sales promotion kan ya. Sales promotion itu apa? Pre-sales promotion adalah memberikan insentif. Ada diskon, ada pinjaman dan sebagainya, sampling dan sebagainya. Itu kan pada dasarnya memberikan insentif untuk respon jangka pendek, yaitu supaya orang membeli tadi kan ya. Ya itu yang membedakan antara marketing dengan PR. Ya kan, jadi PR adalah bagian dari markom. Tapi sekali lagi dengan model sekarang, teknologi sekarang itu jadi semua batasan rancu kan ya. Kalau dulu orang bicara soal PR, kita bicara soal perusahaan. Tapi sekarang dengan orang muncul merek pun, produk pun itu sekarang dari PR-in kan ya. Jadi muncul ada image produk, image merek kan ya, brand image kan ya. Maka dia muncul sekarang ada namanya marketing public relations. Kan ya. Jadi public relations adalah irisan antara marketing dengan PR itu. Kalau marketing bicara soal produk, bicara soal target market. Kalau PR bicara soal perusahaan. Tapi yang pasti adalah PR bicara soal image kan ya. Dan menggunakan pihak ketiga. Sekarang bagaimana orang menggunakan pihak ketiga didorong untuk ngomongin tentang produk kita. Itu kan pekerjaan PR. Ya kan? Iya, benar-benar. Ya kan orang dorong orang. Jadi kalau mohon maaf kalau kalau marketing atau advertising kan saya ngomong tentang saya. Nah, tapi PR tadi sekali lagi, kalau PR pada dasarnya kan mendorong orang supaya ngomongin tentang saya gitu. Nah itu kan pekerjaan public relation kan ya, mendorong orang atau mempersuasi orang supaya ngomongin tentang saya. Itu kan pekerjaan PR. Benar. Berarti kalau dirangkum lagi nih, kalau marketing kan berarti lebih ke sellingan ya Pak, tentang pokoknya yang dijual saya ya, gitu. Pokoknya saya mempromosikan tentang saya gitu. Tapi kalau PR tuh how people perceive kita. Betul, gitu ya. bagaimana PR itu adalah bagaimana orang lain ngomongin tentang saya. Benar. Oke. Itu yang membedakan secara sederhana membedakan PR dengan advertising itu seperti itu. Iya, ini menarik banget nih buat teman-teman yang mungkin masih bingung, karena aku jujur masih sering banget dapat pertanyaan seperti itu sih. Sama, jadi kita bicara soal kadang-kadang kan ya memang wajar karena tadi kan itu salah satu tokoh PR kita itu siapa ya, dari Atmajaya atau dari Tarumanegara itu juga Bu siapa tuh lupa saya itu juga sangat concern dengan kadang-kadang orang bahas tentang PR itu marketing gitu. Nah tapi ya tadi kan ya sekali lagi saya katakan dengan teknologi karena perkembangan teknologi batasan-batasan itu semakin kabur. Jadi artinya itu tugas dari kita ya sebagai orang PR itu yang bagaimana kita apakah kita itu tantangan maksud saya tantangan bagi PR, apakah kita masih pada gagasan lama atau kita sudah menjadi tercampur itu tadi gitu kan ya. Itu tantangan PR sekarang kan gitu. Ya.
Itu. Bahkan aku juga masih sering dengar juga sih ada beberapa korporasi yang menggabungkan tuh job desk PR dan marketing karena dipikirnya masih satu gitu ya. Ya. Padahal kan kalau misalnya di breakdown lebih detail lagi tuh sebenarnya wah banyak banget ya kalau dibagi kayak PR tuh job desk-nya ngapain, marketing job desk-nya Ya ngapain kan gitu sekarang kan. mungkin ada integrated marketing communication ya, IMC itu kan ya. Jadi misalnya bagaimana mengintegrasikan itu semua kan ya, antara apa PR dengan advertising kan ya. Jadi saya dapat pelajaran dari teman yang sangat berharga, kebetulan dia PR di sebuah PR merek ya, sekarang ini hingga PR merek yang mungkin lagi heboh sekarang. Itu bagaimana dia itu sebagai PR itu bekerja sama dengan orang marketing. Jadi orang advertising lah ya kan itu. Jadi dia apa pasang iklan, orang iklan ya kan ya di media apa gitu ya. Nah, sementara PR-nya adalah bagaimana mendorong orang untuk bicarain tentang iklan itu tadi, merek itu tadi. Itu pekerjaan PR kan seperti itu. Itu tadi apa? Belum lagi kita bicara soal tadi ya, kita bicara perkembangan media. Kita kan nggak lagi bicara soal media TV dan sebagainya. Kita sekarang bicara soal PO. Mungkin sebagian saya bahas di buku itu tentang PESO kan ya. Oh, peso. Iya kan, jadi paid, earn, share, own kan ya. Media. Itu kan bagaimana sekarang kita mengcreate, mengeksploitasi PESO itu tadi kan ya. Untuk menciptakan apa, bagaimana kita mengintegrasikan itu sih untuk menciptakan image kita kan ya, atau membangun atau mempertahankan dan sebagainya. Kita apa ya istilahnya ya, pokoknya kita bicara soal image kita itu dengan media PESO itu tadi kan. Jadi kita tidak bicara lagi soal media berbayar, atau iklan dan sebagainya. Tapi ya tadi kan kalau paid kan bayar kan ya. Earn itu berarti yang kita terima kan ya, jadi omongan orang. Gitu kan ya. Kalau own yang kita punyai website kita, termasuk juga sosial media kita tadi. Yang share tadi kan termasuk itu tadi kan juga gitu. Itu yang apa? Yang tren tadi ya, batasan tentang tadi ya PR modern dan PR era baru itu tadi, modern era baru tadi. Oh iya, oke. Ini menarik banget sih, di sini sangat detail dan sangat luas banget nih pembahasannya di sini ya, Pak. Karena kan sekali lagi saya sampaikan ya, itu untungnya kalau kita banyak grup. Grup WA. Grup WA yang punya sama kompetensinya sama, artinya kita punya minat yang sama, minat tentang marketing. Saya punya grup marketing itu luar biasa banget gitu ya. Artinya dia selalu bicara soal produk baru, bagaimana soal promosinya seperti apa, maksudnya promo diskon dan sebagainya itu luar biasa. Itu teman kita dulu kan waktu bikin marketing tabloid marketing, kita kebetulan juga ada teman yang punya inisiatif bikin marketing club. Kita ketemu kopi darat gitu ya, sebulan 3 bulan sekali untuk ngobrolin tentang hal tren-tren baru di marketing. Nah sekarang itu difasilitasi dengan WA Group. Benar. Kita ngomongin, ya mungkin kadang-kadang kan ya namanya WA Group ya, bukan melulu soal marketing, dan tapi kadang-kadang ada sedikit guyonan dan sebagainya. Tapi di situ kita perlu saya merasa saya bisa mendapat tadi kan kalau model di krisis tadi kita model crawling kan ya. Saya crawlingnya bisa crawling karena saya nggak punya teman saya punya teman Ivo Said yang bisa membantu crawling pembicaraan publik kan ya. Tapi kan hal-hal itu kan pada event-event tertentu aja. Nah tapi kalau dalam keseharian karena kita punya banyak grup misalnya kan ya, kan banyak ngomongan. Topiknya udah bertimbun-timbun tuh. Kadang-kadang itu bisa jadikan tulisan gitu. Benar-benar. Orang ngomongin apa? Oh merek ini lagi hype. Nah kita, jadi itu manfaat bagi saya ya. Apapun grup WA itu bermanfaat. Termasuk apa yang mau diomongin, kadang-kadang ngomong ini, udahlah nggak beraturan dan sebagainya. Tapi itu semua pada saya itu. Iya. Oke, nah Pak, saya juga penasaran nih, besides dari semua yang serius-serius ini nih, kesibukan Bapak tuh apa sih hobinya selain suka sama PR ini? Hobi saya ya nulis. Nulis ya? Waduh, nggak jauh-jauh ya? Ya tapi ya hobi saya hobi saya nggak banyak ya sebetulnya, hobi saya nonton. Nonton apa tuh Pak biasanya? Nonton apapun ya saya apapun aja. Jadi, mohon maaf ya kadang-kadang ini malu saya kalau ngomong. Jadi saya langganan banyak
provider film itu apa yang penyedia film berbayar dulu ya. Ada Netflix, Star dan sebagainya. Oh Saya iya. itu apa? Ada HBO. Itu saya banyak langganan itu kan. Oh, oke. Berarti selain suka nulis, suka nonton juga. Karena ya itu tadi kan di Netflix, even drama Korea ya. Kan, malu saya kalau ngomong. Karena Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa tuh, gak apa-apa. orang seumuran saya masih non laki-laki kan ya. Biasanya kan perempuan ya nonton drama Korea. Tapi di situ saya pertama kali saya tertarik nonton drama Korea adalah ketika nonton Startup. Oh iya, itu saya juga nonton sih. Nah, itu kan ya, keren sih untuk memotivasi Startup, anak makanya kan muda. itu ya Startup itu tuh kebetulan waktu itu Netflix kalau nggak salah sama-sama Netflixnya. Iya. Startup aja ada dua, satu versi Korea, satu versi Amerika. Oh, Nah, saya iseng dua-duanya saya tonton, saya membandingkan apa sih yang membedakan antara startup versi Korea dengan startup versi Amerika. Beda banget itu. oh beda banget. Bedanya di mana tuh Pak? Kalau Amerika ya tipikalnya itu ada kekerasan-kekerasan kan. Oh, Bagaimana dia menjatuhkan lawan oh oke. dengan kekerasan kan ya. Kalau Korea kan enggak, walaupun sampai dibumbui guyon-guyonan kan ya. Gitu. Tapi ya itu memang ada kekerasan, tapi kan tidak sekeras yang ditampilkan di media yang tadi ya startup ya versi Amerika itu tadi gitu. Itu saya berarti dari situ saya mulai mulai tertarik untuk nonton tadi. Tambah lagi saya ngobrol dengan, mohon maaf yang kan ya namanya saya juga sehari-hari juga sama mahasiswa kan ya. Jadi omongan mahasiswa ngomongin apa gitu kadang-kadang ya nonton, termasuk juga nonton film. Tapi itu juga salah satu skill yang harus seorang PR tahu ya, joining the trend yang sekarang Iya, tuh apa betul, gitu kan. gitu. Karena kan PR itu harus adaptif ya, harus membentuk persepsi juga atau membentuk image yang mau kita bentuk nih, dan Iya. kita gimana caranya buat nyelipnya gitu lah ya, Betul, supaya iya, betul. orang tuh bisa terima pesan kita gitu ya. Ya kadang-kadang kan ya tadi kan ya ini saya apresiasi ya, kalau mohon maaf ya kalau saya menonjolkan seseorang Bu Brita ya, founder LSPR kan ya. Coba perhatikan kalau beliau tuh kalau menyampaikan sesuatu ya itu pasti dia cerita. Benar. Cerita tentang apa saja gitu. Dan itu sering saya tulis di situ, saya tulis. Cerita itu menjadi daya tarik orang bagi PR, bagi audiens, untuk storytelling. Cerita itu berarti cerita itu. Coba perhatikan kalau Bu Brita ngomong ya, pasti dia ada cerita. Dan itu pertama saya tulis dari sejak tahun 2014, 2012 mungkin. Cerita itu menjadi penting. Saya dulu kan sempat ngajar di UI ya, saya 10 tahun ngajar di UI. Itu juga gitu saya inisiasi teman-teman, kebetulan saya ngajar PR, anak PR di UI ya. Itu saya inisiasi bagaimana caranya Anda bikin rilis pun ada bumbu cerita. Cerita tentang produk tentunya kan, cerita tentang merek, cerita tentang orang dan sebagainya. Itu kenapa? Karena orang itu suka mendengarkan cerita, baca cerita. Iya benar-benar. Aku juga pernah dengar ini sih, konsep untuk mempersuasif atau gitu. Cerita gitu. dalam bentuk cerita, benar sih. Secara kalau aku sendiri kalau ngalamin juga benar sih, aku lebih tertarik sama orang yang nggak hard selling, yang kayak Betul. beli pulpen ini, saya pulpen ini bagus gitu kan, nggak mungkin ya, pasti diceritain dulu gimana. Banyak iklan-iklan juga pakai storytelling kan, Betul. yang ternyata kita kira apa ceritanya, tiba-tiba endingnya iklan ini gitu. Iya sih. Bener. Karena di dalam cerita itu selalu ada secara tidak langsung kita selalu bicara soal ada konflik dan ada tokoh, konflik, pecundang. Iya. Itu kan konsep cerita itu kan ya, ada konflik, ada cerita, ada jagoan, ada pecundang, dan ada akhirnya endingnya ada resolusi kan ya. Iya benar sih, itu yang bikin orang jadi tertarik ya. Di jurnalistik sebetulnya juga seperti itu, di bidang jurnalis. Jadi kan kalau kita bikin tulisan, feature misalnya, itu selalu harus ada tokoh, dan tokoh itu harus ada yang dikalahkan. Ada jagoan dan ada pecundangnya. Kemudian ada konfliknya tadi kan, konflik antara pecundang dengan jagoan tadi kan ya. Kemudian ada resolusinya kan, ada penyelesaiannya. Dan itu yang membuat
daya tarik cerita itu. Benar-benar. Kalau Benar. cerita nggak ada konfliknya nggak menarik. Iya benar. Sama kayak nonton drama kan ya, kalau nggak ada Betul. konfliknya nggak menarik. Iya Kalau cerita gitu. itu aja gitu Iya. ya. Oke. Wah ini menarik banget sih buat teman-teman yang kepo banget, penasaran banget sama dunia PR di sini lengkap banget ya Pak ya. Ya, itu banyak cerita di situ. Banyak banget cerita di sini dan ini juga sangat bermanfaat juga buat praktisi PR atau bahkan mahasiswa yang kepo gitu ya, yang mau lagi bikin skripsi, mau jadiin referensi, ini bisa banget ya Pak Ya. ya. Oke, mungkin dari Pak Edi ada yang mau disampaikan ke audiens terkait buku Ya, ini atau apa? terkait buku ini ya mungkin ya memang kalau saya boleh beriklan, Boleh Pak, boleh silakan. buku ini ya saya katakan buku ini apa ya istilahnya tuh ngikutin zaman kan ya gitu ya. Jadi apa karena saya itu kompilasi dari tulisan-tulisan saya sejak tahun 2012 ya kan. Itu jadi ada tadi ada semacam benang merahnya antara PR baru, PR modern. Saya tidak menyinggung soal PR tradisional ya. Itu jadi PR modern dengan PR era baru tadi kan ya itu jadi itu sangat penting untuk Anda baca. Mungkin secara apa ya? Secara praktis mungkin ada beberapa kelebihan, apa ada kekurangannya. Nah, tapi itu nanti saya sudah menyiapkan buku lain, apa buku versi barunya gitu. Maksudnya Oh, yang oke. edisi apa itu, edisi barunya gitu ya untuk menyempurnakan apa yang saya tulis ini tadi. Saya dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi sekarang. Gitu ya. Dan sekali lagi saya tekankan di sini tidak ada bahasan tentang politik. Itu karena saya mungkin suka politik, tapi tidak saya tuangkan di dalam buku ini. Jadi murni tentang banyak perusahaan, tentang personal dan sebagainya. Oke. Gitu. Nah, artinya bahwa ya tadi di buku ini bagi praktisi PR itu penting buku ini. Ya. Oke, baik. Oke, bagi episode ini semoga episode ini bisa menambah wawasan buat teman-teman juga dan terima kasih banyak kepada Pak Edi. Apakah Sama-sama. ini akan ada next-nya Pak? Ada insya Allah, ya? gitu. Ada, berarti Ya, dinantikan saja ya Pak. ya, gitu. Oke. Karena sebetulnya gini, jadi buku ini kan ada berapa tulisan gitu ya, ada 200 kalau nggak salah. Nah, buku ini baru menampung sepertiganya gitu loh. Oh, baru sepertiganya. Berarti emang harus ada Harus selanjutnya ada. kan ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Ya. banyak Pak Edi atas Makasih waktunya. semua. Ya. Dan buat teman-teman ditunggu ya untuk next-nya. Terima kasih banyak Pak Edi. Makasih semua. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang bedah buku. Bye.